Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu anna lihiyataz zakari wa aridaihi wa mahraja min haddil wajhi minasyuri walau min imratin wa unsa in kasibah wajaba ghuslu dhairihi faqat. Alhasil, keterangan di depan bahwa janggut lelaki dan kedua godeknya dan sesuatu yang keluar dari batas wajah yang berupa rambut, bulu-bulu, walaupun dari perempuan dan orang banci, bila bulu itu memang tebal, maka wajib membasuh bagian luarnya saja. Bila bulunya tebal, wajib membasuh luarnya saja. Ada orang laki-laki atau perempuan atau orang banci berjanggut, misalnya janggutnya itu tebal, maka yang wajib hanya membasuh bagian luar saja. Dan bulu-bulu yang keluar dari batas muka ya juga hanya bagian luar saja. Wa ma'adza dzalika yajibu ghusluhu mutlaqan, dan adapun selain dari itu maka wajib dibasuh secara mutlak, yakni dhahirun batinan, walau kasipan dhahir batin luar dalam walaupun tebal. Selain dari itu, selain bulu dari janggut dan kedua godek, nah itu wajib dibasuh secara mutlak, yakni dhahir batin. Hadza huwal mutamad, ini pendapat yang mutamad. Berarti ada pendapat yang tidak mutamad. Pendapat yang tidak mutamad berarti hanya luarnya saja yang wajib dibasuh. Fi syu'uril wajhi, di dalam bulu-bulu yang ada di dalam wajah. Fa'tamadahu. Ya, ini yang mutamad. Kadana kalau al-Bujarimi an Sibro Anis Sibro Malisi. Begitu yang dikutip Al-Bujarimi dari Imam Sibro Malisi. Wa kul inda ghusli wajhi, dan berkatalah ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi bi nuri wajhika. Allahumma wahai Tuhan kami, bayyid wajhi, putihkanlah wajah kami, terangkanlah wajah kami, binurika, dengan cahaya Engkau, yauma tabyadu wujuhu awliyaika, di hari wajah-wajah kekasih Engkau menjadi terang benderang, yang putih. Wala tusawwid wajhi, dan jangan hitamkan muka kami, bidulumatika, dengan kegelapan Engkau, yauma taswadu wujuh a'daika, di hari hitamnya wajah musuh-musuh Engkau. Nah, ini doa di waktu membasuh muka. Ada yang lebih ringkas, wal ahsaru min dzalika Allahumma bayyid wajhi ya matab yadu wujuhun wa taswadu wujuhun. Ini doa yang lebih ringkas. Wahai Tuhan kami, putihkanlah wajah kami di hari wajah-wajah putih dan wajah-wajah hitam, yakni wajahnya orang kafir. Wala tadruk tahlilal lihyatil kasibati, jangan sampai meninggalkan menyela-nyela janggut yang tebal. Ketika berwudu misalnya ada orang janggutnya tebal, jangan lupa disela-selain. Bahasa mutu ini ikor-kor ya. Ini ke janggut sekantel nih kan. Kemarin sudah saya sampaikan yang dimaksud janggut tebal adalah sekiranya kulitnya tidak kelihatan, jarak jauhnya sekitar 3 hasta. Kalau masih kelihatan berarti bukan tebal, tapi tipis. Qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh muka. Jangan lupa menyela-nyela janggut yang tebal sebelum membasuh muka secara keseluruhan. Jangan lupa. Kama qalahu Atiyatun, seperti yang dikatakan Imam Atiyah, tabi'an li Anai, karena ikut pada pendapat Imam Anai. Illa idza kunta muhriman, kecuali engkau dalam keadaan ihram. Bila engkau dalam keadaan ihram, maka tidak usah menyela-nyela janggut yang tebal itu. Dengan alasan li khaufi intifa fi sya'ri, karena takut terjebolnya atau hilangnya bulu. Kama i'tamadhu Ramli, seperti yang dikuatkan oleh Imam Ar-Ramli. Wa tabiyahu Ibnul Qasim
Wazyadi Wasibromalisi, dan diikuti Ibnu Qasim, Azyadi dan Sibromalisi. Wa huwa bi asabi'il yadil yumna, waktu menyela-nyela janggut itu menggunakan jari-jari tangan yang kanan, min asfaliya al-abdali, mulai dari bawah. Ini yang apa namanya, yang utama. Cara menyela janggut menggunakan jari-jari tangan kanan dari bawah. Ya dari atas tidak apa-apa, tapi yang lebih utama dari bawah. Wa misluha kullu sya'rin yakfi ghuslu dhahirihi, dan termasuk sunnah untuk menyelah-nyelah bulu yang selain janggut, sekiranya bulu-bulu itu yang cukup untuk membasuh bagian luarnya saja. Ya termasuk alis misalnya ya. Termasuk alis ya, termasuk kalau alisnya memang tebal, kan juga hendaknya harus disela-selain biar lebih maksimal dalam berwudu itu. Summa yughsil yadakal yumna, kemudian basuhlah tangan kanan kamu, summal yusra, kemudian tangan yang kiri, ma'al mirfaqah, ini sampai ke siku, kedua siku. Ila ansabil andudaini, sampai pertengahan atas siku, pertengahan lengannya itu sampai pertengahan. Kenapa? Walaupun cukup sampai kedua siku, tapi lebih bagus di atasnya kedua siku. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu. Karena hiasan di dalam surga kelak itu nyampe pada tempat di mana orang itu berwudu. Kalau dalam membasuhnya itu bukan cuma sekedar sampai siku tapi lebih, maka hiasannya itu lebih daripada kedua siku itu. Maka dari itu kalau berwudu maka harus berusaha secara maksimal. Walaupun cukupnya sampai dua siku, tapi usahakan jangan cuma sampai dua siku, tapi di atasnya dua siku. Begitu juga ya kaki, kalau cukupnya ini sampai kedua mata kaki, jangan sampai di sini, tapi di atasnya kedua mata kaki ini. Waharikil hotim, wahallil qabla kuslihima asabi'ahuma. Kemudian gerak-gerakan ke cincin kamu dan sela-selain dalam sebelum membasuh keduanya pada jari-jari kamu itu. Ini kalau memang orangnya bercincin, memakai cincin. Dalam berwudu itu cincinnya harus digerak-gerakkan. Begini, terputar. Kemudian antara dua jari-jari itu, jari yang kanan maupun yang kiri itu harus sela-sela. Harus sela-sela. Selaten kamu durana. Antara gerigi ini kan selaten nih kan. Kadang-kadang kan aing lo dapat kan. Ini gimana dapat? Ada caranya yang lebih utama, bukan cuma sekedar menyela-nyela. Wal aula fi tahlil yadil yumna ayyujala batul yusra ala tahlil yumna. Cara yang lebih utama di dalam menyela-nyela tangan yang kanan, perutnya tangan yang kiri ini ditaruh di punggungnya tangan yang kanan begini. Ini cara yang utama. Nah, sementara wa bi taliyadil yusra bil aksi khurujan min fi'li ibadati ala suratil adati. Kemudian untuk menyela tangan yang kiri kebalikannya. Bukan begini, tapi begini. Untuk kanan begini, perutnya tangan kanan kiri ditaruh di punggungnya tangan yang kanan begini. Kemudian untuk menyela-nyela tangan yang kiri begini, kebalikannya. Wa fi tahlil yadil yusra bil asi khurujan min fi'il ibadati an suratil adati. Ini keluar dari perbuatan ibadah atau rupa kebiasaan. Wa qul inda ghuslimna, kemudian berkatalah ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma atini tabibi yamini wa hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan kami, berilah buku kami dari sebelah tangan yang kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah kami dengan hisaban yang sedikit. Berarti secara tidak langsung ya gimana ya? Apa kira-kira minta jadi orangnya fakir biar hisabnya sedikit itu? Coba perhatikan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba ini dengan hisab yang sedikit. Berarti kan secara tidak langsung minta tidak banyak harta. Karena orang yang banyak harta otomatis hisabnya banyak. Karena orang yang kaya dan orang yang miskin itu kan jauh jaraknya. Maksudnya surga misalnya. Ibadahnya sama, kalahnya sama. Dan si kaya dan si miskin itu lebih
awal yang miskin masuk surga, kemudian baru si kaya. Kenapa? Karena si kaya itu ya tertahan oleh harta-hartanya itu, dihisab terlebih dahulu harta-hartanya itu. Wallahu a'lam.